Terima kasih ibu-ibu sudah memberikan waktu untuk datang bersama di tempat ini untuk dapat mengikuti pertemuan di saat ini. Sebelum torang lebih jauh lagi untuk ikuti pertemuan di saat ini, torang mau minta pertolongan Tuhan, torang mau berdoa. Mari kita berdoa. Ibu-ibu, materi yang akan kita bahas saat ini adalah pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha. Dalam materi kali ini torang akan membahas 3 topik, yaitu mengelola keuangan keluarga, cermat meminjam dan menabung uang, ketiga, memulai usaha. Kita masuk dalam materi yang pertama, yaitu mengelola keuangan keluarga. Bagaimana kita sebagai ibu-ibu akan mengelola keuangan keluarga dengan baik? Sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu pendapatan dan pengeluaran keluarga. Kalau torang so tahu, baru torang boleh mau masuk dalam pengelolaan keuangan keluarga. Torang mesti susun dulu. Kalau seandainya torang mendapati torang pedoi atau torang pengeluaran lebih besar dari pendapatan, berarti torang mesti cari cara supaya itu boleh pendapatan dan pengeluaran itu seimbang. Jadi mari ibu-ibu catat baik-baik bahwa tuh pengeluaran dengan pendapatan itu mesti seimbang. Bagaimana supaya seimbang? Berarti torang mesti tahu dulu kebutuhan dan mana yang keinginan. Kebutuhan keluarga yaitu kebutuhan yang memang yang harus torang konsumsi atau yang harus torang penuhi. Kalau torang nak penuhi itu akan terganggu torang keberlangsungan hidup. Tapi kalau keinginan itu segala sesuatu yang boleh torang tunda, boleh torang mau batalkan, karena itu tidak terlalu mengganggu untuk keberlangsungan torang hidup. Dari seluruh kebutuhan yang torang so tahu, torang so memisahkan antara kebutuhan dan keinginan, itu juga harus torang bicarakan dengan torang keluarga. Supaya ketika torang mau susun ini kebutuhan dengan keinginan, mau sepisah, satu keluarga tahu, supaya boleh mau baku tahu kayak gitu. Torang juga dalam kebutuhan, kalau torang susah pisah antara kebutuhan dan keinginan, ini kebutuhan apa semua yang memang sangat penting. Seperti itu, dalam kebutuhan ada kewajiban yang harus torang penuhi. Kewajiban seperti apa? Torang mesti bayar listrik toh, mesti bayar listrik. Jadi torang sepisah nih doi mau bayar listrik. Kalau seandainya ibu-ibu mungkin udah pinjam, itu torang mesti sisihkan. Juga yang kebutuhan keseharian, yaitu makan setiap hari. Juga tuh alat mandi, torang mesti mau mandi, torang mesti mau bersih, perlengkapan mandi. Baru torang juga mesti menabung, baru torang pikirkan tuh lain-lain. Mungkin ibu-ibu suami baroko, itu syukuran kebutuhan lain, jadi torang boleh pikirkan nanti. Nah, ibu-ibu biarlah ini torang semua mengetahui apa itu tuh mau mengelola keuangan seperti apa, supaya ketika ibu-ibu pulang nanti ibu-ibu boleh merencanakan dengan keluarga. Nah, ini contoh tabel yang boleh ibu-ibu pakai untuk mengisi catatan harian untuk mengetahui pengeluaran yang ibu-ibu punya. Kalau torang masih sulit, kan boleh mau pakai sistem amplop untuk pengelolaan keuangan. Baru kalau dalam sistem amplop itu torang sisihkan amplop 1 untuk listrik, torang isi doi. Amplop 1 juga torang tulis, torang isi akang doi for mau belanja. Jadi torang so tahu, torang so memilihnya. Tapi kalau ibu-ibu sulit untuk memakai sistem amplop, torang pakai sistem catat kas harian seperti tabel ini. Jadi ibu-ibu boleh mau isi supaya ibu-ibu tahu, for ibu-ibu mau pakai nanti. Boleh sampai sini? Boleh. Oke. Nah, kita masuk dalam tahap yang kedua. Topik yang kedua yaitu cermat meminjam dan menabung uang. Nah, ibu-ibu yang diberkati Tuhan, utang atau berhutang. Berhutang kita harus itu berhati-hati. Berhati-hati, jangan langsung cepat begitu. Langsung pinjam jo sana sini,
nak berpikir apa-apa langsung pinjam-pinjam. Tidak ibu-ibu, tapi kalau orang mau berhutang, bila itu berhutang memang karena kebutuhan mendesak. Karena kebutuhan mendesak. Bila ibu-ibu boleh tahu supaya ini memang kita perlu, jadi kita mau pakai. Nah, jangan sampai orang nak berpikir tong segali lubang tutup lubang. Ada tuh DP istilah, orang pinjam sini, orang bayar di sini. Orang pinjam di sini, orang bayar di sini. Jangan sampai orang gali lubang tutup lubang. Tetapi biarlah orang akan melakukan yang terbaik. Orang boleh mau atur dengan baik. Nah, bagaimana orang mau merencana? Orang mau tahu ini. Kalau seandainya memang mau orang mau pinjam karena memang mendesak, mari orang pikirkan hal-hal yang untuk apa orang pinjam. Boleh ibu buka tuh kopian yang saya berikan. Di situ ditulis bagaimana DP supaya orang boleh mau pinjam. Mau pinjam apa hal-hal yang boleh orang pikirkan? Orang pikirkan for apa orang mau pinjam? Toh berapa besar? Di situ udah tulis bagaimana orang boleh mengembalikan ini. Ini orang udah pinjam. Boleh dan lain-lain DP tulisan ada di kopian yang diberikan. Nah, ibu-ibu, menabung secara rutin. Orang mesti menabung supaya ketika ada sesuatu yang mendesak untuk ke depan, orang boleh pakai for orang petabungan. Orang petabung. Menabung bisa mengurangi ketergantungan dalam orang berhutang. Membuat rencana menabung untuk mencapai tujuan tertentu. Mungkin supaya orang, kita mesti mau tabung. Jadi kita semua pikir, mesti masuk anak di TK, itu butuh dana. Mas sekarang kita belum dadoi. Berarti orang semua mesti tabung dari sekarang. Sedikit-sedikit akan jadi banyak, akan jadi bukit. Jadi orang boleh kumpul itu for mau pakai di masa depan, for orang pe anak ketika orang mau kasih masuk di TK. Toh? Nah, kita masuk dalam topik yang ketiga, yaitu memulai usaha. Nah, ibu-ibu beranjak dari materi tadi sebelumnya, cermat meminjam dan menabung uang. Di situ ada tulis apa tuh istilah yang pernah dengar tadi? Sedikit lama-lama jadi bukit. Nah, sedikit demi sedikit lama-lama boleh jadi bukit. Tuh bukit itu tuh orang tabung itu orang pakai for usaha. Orang mulai for usaha. Jadi ini usaha ini orang boleh ambil DP modal dari ini orang ada tabungan. Tabungan ya ibu-ibu. Biarlah orang tahu untuk dapat memulai usaha. Kalau orang mau mulai usaha, apa dulu yang orang harus tahu? Itu orang mesti tahu bahwa usaha apa yang akan orang pakai. Mau jual ke ikan, mau jual cookie, ya. Apa lagi yang boleh orang mau jual tong pikirkan? Toh atau pulsa for orang ya beli, dan masih banyak lagi. Orang mesti pikirkan usaha apa. Habis itu apa? Orang tahu ini kualitas barang. Kalau orang mau jual barang-barang, kualitas barang itu bagus atau enggak. Orang mesti tahu ini orang mau promosi di mana. Orang mesti tahu juga bahwa ini baik atau nyanda, menguntungkan atau nyanda. Itu yang harus orang perhatikan untuk usaha. Juga orang mesti mengetahui kalau mau melakukan memulai usaha, orang mesti tahu DP kelemahan, kekuatan, DP ancaman, DP peluang. Orang mesti tahu supaya orang boleh memulai usaha dengan baik. Nah, ibu-ibu, sampai di sini boleh dimengerti? Boleh. Kita boleh mau bertanya? Boleh. Nah, kalau ibu-ibu udah mengikuti materi tadi, kira-kira tadi apa yang orang belajar tadi? Tentang apa semua? Membuat usaha, menabung, mengelola keuangan keluarga. Nah, berarti ibu-ibu ada apa? Terkira. Nah, hal-hal apa kira-kira yang harus orang perhatikan ketika orang memulai usaha? Modal, tempat, kualitas, dan orang juga harus juga mau cari tahu bagaimana ini mau menguntungkan atau nyanda. Toh, jadi
Saya berharap ibu-ibu untuk mau praktekkan ini di rumah. Torang mau memulai usaha supaya boleh mau menguntungkan torang. Boleh mau jadi topangan for torang pe keluarga. Nah, sekian materi modul 2 di saat ini tentang pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha. Saya berharap di pertemuan berikut ibu-ibu juga boleh hadir. Terima kasih, dan sebelum kita menyelesaikannya kita akan tutup dalam doa. Mari kita berdoa.